Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, bulan Ramadan selain identik dengan berbagai kegiatan ibadah, juga identik dengan kebiasaan berbagi dan saling mengirim makanan. Salah satunya bisa dicoba dengan mengirim hantaran kuliner khas Palestina. Hampers kuliner Palestina dapat dipesan melalui Emado, salah satu resto di Kota Malang yang menyajikan berbagai menu Palestina. Menurut Ratif Store Management Emado, restonya menyediakan hampers makanan khas Palestina yang dikemas secara menarik. Kemasan ini ditujukan agar pelanggan merasa senang ketika mendapat kiriman makanan dengan kemasan yang menarik. Hampers ini memang menu ciri khas ya, di mana pelanggan itu bisa memberikan semacam cindera mata. Jadi di situ kita buat semenarik mungkin sehingga ketika pelanggan itu membukanya memang benar-benar spesial. Ya. Untuk sementara ini kita memang sudah bekerja sama dengan online, terutama Grab dan Gojek. Ada juga kita terima order secara via online juga dengan via WhatsApp. Terus ini sudah berapa? Ini berarti cabang berapa, Pak? Ya, untuk yang di Malang ini cabang sudah cabang ke-50. Mengusung tema Blissful Ramadan, Malang Town Square menyajikan berbagai acara untuk memeriahkan bulan puasa. Beragam event tersebut meliputi program Zumba Ramadan, fashion show, lomba hadrah, beauty class, hingga program belanja bagi pengunjung. Nata selalu menyelenggarakan acara-acara Ramadan dengan tema-tema khusus, ya kan. Jadi untuk acara kali ini kita punya beberapa rangkaian, yaitu salah satunya top model busana muslim yang selalu kita adakan di tiap tahunnya. Kemudian ini diikuti dari seluruh agensi di Kota Malang Raya, bahkan di seluruh Jawa Timur. Jadi kemudian di acara berikutnya kita akan ada acara nanti di tanggal 17, itu kita ada punya acara Zumba Ngabuburit. Kemudian selain itu kita juga punya acara Yatim Ceria, kita kerjasama dengan Darul Tauhid dan Dompet Duafa, yang mana kita nanti akan mengundang anak-anak yatim untuk bisa main bareng di sini di Time Zone, kemudian nonton bareng di Cinepolis, kemudian kita ajak belanja di Hypermart, kemudian kita juga akan ngajak buka bareng bersama dengan Malang Town Square dan teman-teman lainnya. Kemudian di acara berikutnya kita juga akan ada lomba nyanyi dan beauty class, ya kan. Kemudian itu di tanggal 24, kemudian di tanggal 23 kita juga ada lomba hadrah. Jadi rangkaian acara ini cukup padat untuk di Malang Town Square di acara Blissful Ramadan, dan tak lupa juga kita punya program-program belanja yang cukup menarik. Ada program belanja, ada top spender, jadi itu adalah belanja di mana belanja terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah dari Horizon Hotel untuk 10 pemenang untuk bisa menginap di sana. Kemudian juga ada hadiah-hadiah lain. Kita nanti dengan Style, salah satu aplikasi Lipo Mall Indonesia, kita akan memberikan hadiah emas sebesar 8 gram untuk beberapa pemenang, di mana untuk acara ini bisa menukarkan struknya, jadi mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan pembelanjaan yang ada di Malang Town Square. Pemirsa, kawasan Malang Raya memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.
Salah satunya adalah wellness tourism yang merupakan salah satu sub dari health Muslim tourism. Berdasarkan hasil penelitian dari dosen pariwisata via UB, Anissa Bafadal, kawasan seperti pemandian di Cangar dan beberapa kawasan air terjun merupakan area yang ideal untuk mengembangkan wellness tourism. Daerah-daerah di Kota Malang seperti atau Malang Raya seperti misalnya Cangar ya. Saya lihat di Cangar itu sudah ada pemisahan kolam antara laki-laki dan perempuan walaupun tidak secara masif dilakukan pemisahan. Nah, itu bisa juga pemisahan lokasi berendam, spa dan sauna untuk laki-laki dan perempuan di Cangar itu berpotensi juga untuk kita branding sebagai Muslim health tourism khususnya untuk wellness. Kemudian juga misalnya salon dan spa syariah berdasarkan hasil penelitian kami menemukan bahwa rata-rata di kota besar seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang dan Kediri, beberapa kota besar di Jawa Timur sangat banyak ya telah menerapkan salon dan spa syariah, membranding diri mereka sebagai salon dan spa syariah. Walaupun tentu saja terkendalanya adalah belum adanya fatwa khusus dari MUI khusus untuk salon dan spa syariah sehingga standarisasinya kurang. Selain tempat wisata Ceruk yang dapat dikembangkan dalam wisata kesehatan adalah sektor olahraga dan herbal. Olahraga yang dimaksud dalam hal ini menurut dosen pariwisata via UB Anissa Bafadal adalah olahraga sunnah Nabi seperti renang, berkuda, dan memanah. Olahraga ini dapat dikembangkan dalam satu kawasan atau paket outbound yang banyak terdapat di kawasan Malang Raya. Tempat-tempat prophetic sport di Batu seperti tempat untuk berenang, tempat untuk memanah, saya rasa sudah banyak ya di Batu saya lihat seperti itu, atau mungkin di daerah Malang Selatan biasanya tempat-tempat outbound ya sudah banyak menerapkan ini dan bisa di branding ke arah wellness tourism untuk prophetic sport ya atau olahraga sunnah Nabi. Kemudian juga restoran-restoran Muslim ya sudah banyak restoran yang membranding halal. Memang banyak kan di kota besar ya. Kita sulit juga untuk ini. Sementara kita masih saya melihat masih banyak yang dilayani khususnya di kota besar. Kemudian juga untuk rumah sakit Muslim, rumah sakit ramah Muslim dan lain sebagainya sudah mulai berkembang. Jadi cukup bagus saya lihat potensinya. Kemudian juga untuk misalnya toko-toko herbal ya, tidak hanya toko-toko herbal untuk misalnya Chinese herbal, tapi juga toko-toko herbal untuk sesuai dengan nilai-nilai Islami atau sesuai dengan sunnah seperti toko penjualan kurma, zam-zam, habatus dan lain sebagainya sudah banyak berkembang dan itu bisa dibuat suatu seperti kelompok ini ya, misalnya di daerah daerah tempat banyak pemukiman Arab biasanya ya seperti di daerah Malang ya banyak pemukiman Arab yang memungkinkan juga bisa dibuat suatu kelompok bisnis untuk herbal. Penelitian mengenai mikroplastik dapat dilakukan di beberapa area sesuai dengan keberadaan mikroplastik. Peneliti mikroplastik FPIK UB Devri Yona mengatakan mikroplastik banyak terdapat di air, sedimen, dan makhluk hidup atau biota air. Keberadaan mikroplastik di air terjadi karena mikroplastik yang berukuran kecil ini sulit hancur dan melayang di air selain mengendap di sedimen. Tahun 2018 kalau nggak salah gitu ya, sebelumnya masih penelitian tentang logam berat atau tentang kimia-kimia yang ada di perairan gitu, tapi kemudian saya mencoba untuk mengikuti tren mungkin itu ya bahasanya, mulai masuk ke dalam penelitian mikroplastik. Nah, penelitian mikroplastik ini sendiri sebenarnya kalau di perairan itu kita bisa bagi ke beberapa wilayah gitu ya. Yang pertama di airnya, kemudian di sedimen, kemudian di makhluk hidup. Ini kalau untuk wilayah laut gitu. Di air kenapa? Karena plastik ini dia ringan.
kalau dia hancur menjadi mikroplastik, dia punya potensi untuk selalu mengambang di permukaan. Kemudian di sedimen, kenapa bisa ada di sedimen atau di substrat dasar laut? Itu karena beberapa memiliki densitas atau berat yang cukup lebih besar dibandingkan air, sehingga dia punya potensi untuk tenggelam. Selain itu, meskipun dia ringan, dia potensi untuk ditempeli oleh biota mikroorganisme, sehingga dia akan menjadi lebih berat. Nah, dengan yang berat-berat itu punya kecenderungan untuk terakumulasi di sedimen. Kemudian kalau di biota itu biasanya adalah kalau misalnya di perairan, kalau mikroplastiknya ada di permukaan, itu pasti akan mempengaruhi hewan-hewan yang ada di permukaan, misalnya ikan gitu kan. Ikan dalam proses mencari makan dia bisa mengakumulasi, atau dalam proses respirasi gitu ya, masuk lewat insang gitu. Kalau yang biota di sedimen ya namanya aja dia hidup di permukaan sedimen, dan sedimen tertumpuk mikroplastik gitu ya, jadi sehingga berpotensi juga untuk terakumulasi ke dalam biota. Jadi dalam penelitian mikroplastik ini kita bisa bagi menjadi beberapa kajian gitu. Pemirsa, hewan air seperti ikan yang banyak memangsa plankton tidak bisa membedakan antara plankton dan mikroplastik. Hal ini menyebabkan mikroplastik dapat masuk dalam tubuh hewan air seperti ikan. Dalam penelitian mikroplastik pada hewan air, Devri Yona melakukan penelitian pada saluran pencernaan hewan air untuk meneliti keberadaan mikroplastik dalam tubuh ikan. Tentang dampak ini kan memang kita tidak bisa berkata misalnya satu kali terus berdampak gitu ya, karena dia partikel yang sangat kecil gitu. Jadi memang butuh penelitian yang sangat intens terkait dengan dampaknya. Yang jelas sih penelitian awal menyatakan ditemukan mikroplastik pada biota gitu. Karena ukurannya yang kecil, dan ukurannya yang kecil ini jadi kalau misalnya dipelajari masuknya mikroplastik ke dalam biota itu bisa melalui mulut gitu ya, bagian dari saluran pencernaannya dalam proses dia makan, atau dari insang. Jadi ini adalah bagian-bagian yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Nah, nanti begitu masuk, rata-rata penelitian itu di saluran pencernaan, karena dianggap beberapa biota seperti ikan itu tidak bisa membedakan antara makanannya dengan mikroplastik. Jadi kan beberapa ikan itu makanannya kecil-kecil seperti plankton gitu ya, dan ukuran plankton yang kecil itu sama dengan mikroplastik. Jadi dalam proses makan masuk sehingga berakhir di saluran pencernaan. Tapi kemudian juga sudah ada penelitian yang menemukan bahwa mikroplastik yang sudah masuk ke dalam tubuh biota ini bisa berakhir di daging. Ada proses perpindahan karena ukurannya yang kecil, jadi mungkin melalui jaringan seluler gitu. Dan saat manusia yang dikonsumsi kan dagingnya gitu ya. Kita kan nggak mungkin konsumsi saluran pencernaan ikan gitu kan, dagingnya yang kita konsumsi, sehingga dikatakan bahwa potensi mikroplastik yang ada di dalam tubuh biota ini bisa akan berakhir ke manusia. Walaupun dalam penelitian skala laboratorium sudah ditemukan mikroplastik dalam saluran pencernaan dan daging ikan, namun hal tersebut belum berdampak fatal bagi manusia. Peneliti mikroplastik FPIK Devri Yona mengatakan bahwa sepanjang penelitian yang diketahuinya olehnya, dampak fatal bagi ikan dan manusia belum ditemukan. Namun penelitian dampak ini masih terus berlanjut untuk melihat dampak lebih lanjut bagi ikan. Secara penelitian misalnya dampak kepada manusia itu sepanjang yang saya ketahui itu belum ada yang benar-benar menyatakan bahwa mikroplastik di tubuh manusia bikin manusia mati gitu, enggak. Masih terus dilakukan penelitian. Terhadap biota pun juga seperti itu. Jadi penelitian untuk mengetahui dampak itu memang skalanya lebih banyak ke skala eksperimen, karena kita bisa kasih perlakuan
bahwa biotanya dikasih mikroplastik apa yang terjadi. Nah selama ini itu ditemukan misalnya kalau untuk biota itu mereka mengalami kekenyangan palsu gitu ya, jadi yang seharusnya dimakan nutrisi tapi mikroplastik, kenyang tapi nggak dapat apa-apa, sehingga pada akhirnya untuk biota bisa mengakibatkan kematian biota gitu, atau mungkin juga perubahan perilaku biota seperti itu. Dan yang sering menjadi sorotan adalah keberadaan zat kimia dalam plastik dan mikroplastik. Jadi zat kimia penyusun plastik dan mikroplastik ini bisa nanti istilahnya apa ya, bahasanya luruh gitu ya, dan mempengaruhi tubuh biota seperti itu. Pemirsa, Prodi Seni Rupa yang berada di Fakultas Ilmu Budaya UB merupakan salah satu program studi yang fokus pada seni rupa murni. Keprodi Seni Rupa Femi Eka Ramhawati mengatakan prodinya mencetak seniman, pengrajin seni, dan pengelola seni. Mahasiswa yang masuk dalam prodinya dapat memilih keminatan pada seni lukis patung ataupun grafis. Femi menambahkan saat ini dunia seni membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berbasis kepada pendidikan seni. Murni itu lebih ke bagaimana nantinya mahasiswa mendalami teknik maupun teoretik tentang kesenirupaan. Di kita itu ada minat juga, penjurusan minat lukis, grafis, patung, dan kemudian ada pengkajian seni. Jadi selain kita itu menawarkan bahwa kalau di seni rupa itu selain belajar skill praktek seninya, dasar-dasar seni, terus sampai ke pengembangan karyaan, mencipta karya itu seperti apa dan sebagainya, itu nantinya kita juga memberi ruang alternatif juga ke mahasiswa jika ingin mengkaji seni itu seperti apa. Jadi nanti luarannya bisa jadi misalnya kayak kurator, jadi manajemen seni atau pengelola dan sebagainya, itu pengelola seni. Kita kan luarannya itu kan seniman, pengkaji seni sama pengelola seni. Nah, kalau seniman tentunya untuk mendukung profil kesenimannya itu di kita di seni rupa itu praktek tentang mulai dasar seni itu seperti apa, terus hingga sama teorinya juga gitu Pak, mulai dari teori dasar, menengah sampai ke pengembangan. Jadi ada nirmana, terus ada sketsa juga, gambar bentuk, terus estetika, nirmana 3 matra, terus yang praktek ini, terus lukis dasar, terus grafis dasar, patung dasar, itu sejajar di semester 3. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.